Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di perkuliahan Metopen Kuantitatif pertemuan 13. Sebelum kuliah ini kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Ini sudah pukul 7.35, tapi yang masuk ke Zoom baru 16 orang. Sepertinya ini karena pengaruh cuaca. Di Magelang hujan mendung. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian buat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan topik yang akan kita bahas. Kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan tentang instrumen riset. Kita sudah belajar ya, kalau dalam psikologi itu pengumpulan datanya menggunakan alat ukur psikologi. Alat ukur psikologi itu bisa berupa skala psikologi atau tes psikologi yang itu disajikan dalam bentuk kuesioner. Nah, pemberian kuesioner itu bisa dengan tatap muka atau dengan online. Kemarin untuk tugas minggu kemarin, kalian sudah praktek membuat survei online. Saya sudah membaca refleksi dan evaluasi kalian. Saya pikir kalian tidak banyak kesulitan ya dalam melakukan survei online. Secara umum, kalian merasakan administrasi kuesioner ini cukup mudah karena hanya tinggal duduk diam di kamar, bisa menyebarkan instrumen alat ukur ini ke orang-orang yang kalian kenal. Cuma memang hambatan yang saya lihat umum kalian hadapi adalah kalau jaringan kalian itu sempit. Jadi ada yang mengeluh kok jumlah targetnya susah tercapai, tapi ada juga yang kok melebihi ekspektasi, dapatnya banyak daripada target. Nah, itu memang kalau survei online tergantung dengan network yang kita punya. Kalau teman-teman kita banyak, grup-grup kita banyak, medsos kita orang beken kayak gitu, ya mungkin saja akan banyak yang bisa berpartisipasi dalam riset kita. Tapi kalau kita terbatas, lingkungan pergaulan kita di internet, medsos kita biasa-biasa saja, kemudian orang-orang yang biasa kenal kita tidak biasa mengikuti jenis penelitian yang online semacam ini. Nah, itu memang agak susah untuk mengajak mereka untuk memberikan datanya. Jadi memang kalau ketemu masalah semacam itu di lapangan, kita harus menyesuaikan strategi kita. Kalau kita mengetahui network kita terbatas, ya kita bisa menggunakan banting setir, menggunakan teknik snowball. Jadi kita rekrut teman-teman kita yang ada di mana untuk bantu menyebarkan kekenalan-kenalan mereka lagi. Dan begitu seterusnya. Saya pernah pengalaman riset yang itu melibatkan 15 kota. Kalau dengan kemampuan saya sendiri itu menyebarkan survei online ke 15 kota itu tidak mungkin. Tapi kemudian saya tahu, oh di kota itu ada teman saya, di kota yang lain ada teman saya juga. Dan kemudian saya melibatkan mereka menjadi kolaborator riset saya. Dan akhirnya tercapai jumlah data yang saya inginkan. Jadi kurang lebih begitulah proses pengambilan data. Semoga pengalaman kalian melakukan survei online tidak mengecilkan hati kalian. Yang penting persiapannya harus betul, cara mengkomunikasikan bahwa kalian hendak mengumpulkan data harus komunikatif, harus jelas bagi partisipan dan melibatkan sebanyak mungkin kolaborator. Kalau kalian kesulitan dengan survei online karena masalah-masalah hambatan tadi, ya sebetulnya pengambilan data secara tatap muka itu juga tidak berat sebetulnya, masih tetap bisa digunakan, bahkan bisa jadi juga lebih mudah. Karena kalau misalkan target responden kita sudah sangat jelas, misalnya di suatu sekolah atau di suatu perusahaan, ya kita tinggal mendatangi perusahaan atau sekolah itu, minta izin pengambilan data, minta izin dikumpulkan mahasiswa atau siswa sejumlah sekian, langsung disebarkan. Itu 1 hari juga bisa selesai. Jadi banyak jalan untuk kita pengambilan data. Hari ini kita masuk pada bahasan tentang etika penelitian dalam psikologi, seperti yang dulu awal sebelum masuk ke materi Metopen, saya pernah menjelaskan ada rambu-rambu yang harus kita
perhatikan ketika kita berinteraksi dengan responden kita. Nah, semua ini disebut sebagai etika penelitian dalam psikologi. Ada beberapa dari pertanyaan teman kalian di lembar evaluasi kemarin yang juga bersinggungan dengan etika. Semoga dari pembahasan kita ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan etika riset. Karena kemarin di evaluasi ada yang bertanya, boleh nggak sih kita memaksa narasumber responden kita untuk mengisi, boleh nggak kayak gitu. Nah, misalnya kita kesusahan untuk mengumpulkan data, orang-orang pada nggak mau, lalu kita harus bagaimana? Boleh nggak dipaksa? Atau nah, itu akan dijawab dalam pertemuan kita kali ini. Jadi etika riset itu sebetulnya berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh partisipan penelitian. Jadi partisipan penelitian kita itu kan manusia. Manusia itu punya hak dan kewajiban ya. Secara umumnya kita memahami begitu. Nah, dalam konteks penelitian ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh peneliti terhadap partisipan penelitiannya. Jadi, keputusan apapun yang diambil oleh peneliti harus dibuat dengan mempertimbangkan pemenuhan atas hak-hak yang dimiliki partisipan penelitian. Jadi, dengan hak-hak ini kita akan terhindar dari istilahnya itu merugikan atau menzalimi partisipan penelitian kita. Hak-hak partisipan ini menjadi yang namanya prinsip etik atau ethical guidelines. Secara umum ada enam prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah informed consent, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah persetujuan yang itu disadari dan diketahui. Yang kedua adalah protection from harm, jadi perlindungan dari kerusakan dan kerugian. Ketiga adalah terkait dengan deception atau penggunaan pengelabuan. Kemudian free from coercion, bebas dari paksaan. Yang kelima debriefing. Yang keenam confidentiality and anonymity. Ini akan kita bahas satu persatu. Silakan ini diperhatikan dan kalau ada yang penting silakan dicatat. Nah, yang pertama adalah informed consent. Jadi informed consent itu didefinisikan sebagai partisipan tahu apa yang akan terjadi dan setuju untuk melakukannya. Jadi persetujuan partisipan untuk menjadi partisipan itu harus berdasarkan pengetahuan bahwa kalau dia terlibat dalam penelitian ini, dia tahu betul apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi dalam riset itu harus ada mutual understanding between the researcher and participants. Harus ada kesepahaman yang mutual bersama dan saling menguntungkan antara peneliti dan partisipan tentang apa yang akan dilakukan partisipan dalam penelitian. Jadi inform itu artinya terinformasi. Terinformasi itu maksudnya partisipan menyadari tentang apa yang akan terjadi selama penelitian yang melibatkan dirinya atau apa yang akan dia lakukan. Consent itu artinya persetujuan. Jadi kalau informed consent itu partisipan itu memberikan persetujuan berdasarkan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Biasanya informed consent itu dinyatakan dalam sebuah surat untuk menyatakan persetujuan berpartisipasi dalam penelitian, dan surat itu ditandatangani oleh partisipan maupun peneliti. Begitu. Nah, contohnya misalkan begini, kalian kemarin mungkin praktek ya mengambil data, dan kemudian mungkin ada 1-2 partisipan kalian, calon partisipan kalian yang mungkin curiga, ini apa ya, saya kok dibagikan link, jangan-jangan isinya spam, atau jangan-jangan isinya sesuatu yang akan membahayakan saya. Makanya kemudian mereka mundur, karena mereka ragu-ragu, curiga, ini apa ya, kok saya tiba-tiba disuruh ngisi. Nah, itu artinya tidak ada kesepahaman.
kita mungkin sebagai peneliti tidak menjelaskan dengan baik permintaan kita ke mereka itu sebetulnya apa. Makanya ketika kita menyebarkan data itu sebetulnya nggak bisa di-broadcast begitu saja. Ayo isi link ini, teman-teman isi ini link ini ya, teman-teman bantuin saya ambil data ya. Kadang kita nggak bisa semacam itu. Kita harus menjelaskan. Mohon maaf mengganggu, saya ini dari prodi ini sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah ini atau sedang mengerjakan skripsi. Saya membutuhkan kesediaan teman-teman untuk menjadi partisipan penelitian saya. Penelitian saya tentang ini. Saya akan membagikan kuesioner yang itu saya harap bisa diisi. Cara mengisinya begini, begini, begini. Setuju atau tidak? Jadi kita perlu menjelaskan dulu semacam itu. Nah, informed consent atau persetujuan ini harus dicapai sebelum pengambilan data dilakukan. Jadi di tahap paling awal sekali, bahkan sebelum responden itu mengisi data, persetujuan ini harus sudah tercapai. Kalau partisipan kita nggak setuju, oh ya sudah kayak gitu. Itu memang kita nggak boleh memaksakan. Kemudian persetujuan partisipasi dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan partisipan memiliki kesempatan untuk mengundurkan diri dari studi kapan saja. Jadi memang partisipan itu terlibat dalam riset itu harus sukarela, tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa kita meneliti, nggak boleh itu kita mengancam. Oh, kamu nggak ngisi dataku, kita nggak temenan lagi loh. Itu nggak boleh. Kemudian mereka pun harus punya kesempatan untuk mengundurkan diri kapan saja. Misalnya dari awal dia sudah, aduh aku nggak berminat, saya nggak ikut deh. Nah itu kita sebagai peneliti nggak boleh sakit hati. Itu memang hak mereka untuk mengundurkan diri kapan saja. Atau ketika pengambilan data, kemudian mereka capek, udah kehilangan motivasi, kemudian mereka mundur, ya sudah, itu risiko kita sebagai peneliti dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk tetap lanjut. Nah, kemudian informed consent ini berkaitan dengan partisipan tahu apa tujuan studi dan apa yang akan dilakukannya. Jadi, kalau dalam pengambilan data, kita harus mengkomunikasikan penelitian ini untuk apa? Oh, untuk tugas perkuliahan. Oh, untuk skripsi, kayak gitu. Jadi riset ini dalam rangka apa? Itu harus dijelaskan. Kemudian tujuan studi itu juga berkaitan dengan tujuan dari penelitian kita. Misalkan kita ingin memahami bagaimana mahasiswa merespon pandemi. Tanpa kita harus terlalu detail ya, untuk mengetahui pengaruh X pada Y. Itu kadang partisipan nggak connect kalau kita menjelaskan istilah yang terlalu teknis penelitian. Jadi mungkin kita tidak menyampaikan secara apa adanya. Tujuan riset kita adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi pada semangat belajar mahasiswa. Kita mungkin tidak begitu, tapi kita menggunakan tujuan yang sifatnya general untuk memahami bagaimana mahasiswa belajar selama pandemi COVID, kayak gitu. Nah, kemudian apa saja yang akan dilakukannya? Oh, mereka akan mengisi data, mereka nanti akan diminta mengisikan data diri, kemudian akan mengisi skala, dan seterusnya. Dan informed consent ini juga yang terakhir berkaitan dengan tahu apa saja risiko yang akan dihadapinya. Misalnya dalam pengisian skala, oh mereka harus meluangkan waktu sekitar 15 menit. Bagi kita peneliti mungkin 15 menit itu sebentar ya, tapi bagi partisipan yang mungkin punya kesibukan, punya agenda 15 menit itu sesuatu yang merugikan. Artinya itu risiko bagi dirinya. Itu harus kita sampaikan saat kita meminta persetujuan mereka. Kami mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi kuesioner ini, panjang kuesioner. Selama kami minta waktunya untuk selama 15 menit mengisi kuesioner ini. Oh, jadi partisipan tahu, oh saya harus menyediakan waktu 15 menit. Kalau partisipan tahu resikonya, sudah, jadi mereka mereka mengisi penelitian ini dengan kesadaran kalau kurang lebih mereka akan rugi waktu sedikit. Kalau mereka sadar itu, motivasi mereka akan lebih terjaga, karena mereka sudah siap-siap, kayak gitu.
Lain dengan kalau kita belum menyampaikan ini pada partisipan kita. Nanti tengah jalan, kok banyak isinya. Oh, saya kira cuma sebentar, kok ternyata banyak. Saya nggak jadi deh. Nah, kadang bisa jadi terjadi semacam itu. Itu karena tidak ada informed consent. Nah, mengenai informed consent ini, boleh kalian berefleksi ke diri kalian, sudahkah kalian ketika menyebarkan data kemarin, menjelaskan dengan baik, memahamkan partisipan kalian tentang maksud penelitian kalian? Sudah atau belum? Coba itu direfleksikan. Sudahkah kalian meminta persetujuan itu dengan sukarela, memberikan kesempatan untuk mengundurkan diri dari studi kapan saja? Sudahkah menyampaikan tujuan dari studi kalian ini apa, pengambilan data ini untuk apa? Sudahkah menjelaskan resiko yang akan dihadapi partisipan itu apa? Nah, coba itu direfleksikan dalam diri kalian. Prinsip yang kedua, protection from harm, perlindungan dari kerugian atau kerusakan. Setiap orang yang terlibat dalam penelitian harus dilindungi agar tidak mengalami kerugian atau kerusakan apapun. Meski begitu, tidak mungkin suatu penelitian itu benar-benar zero risk. Jadi tidak mungkin resikonya itu nol. Maka dari itu, yang dituntut dari peneliti bukan menghilangkan seluruh risiko, tetapi meminimalkannya sebanyak mungkin. Jadi contohnya tadi, ada risiko misalkan waktu. Responden kalau mengisi kuesioner ini, dia harus meluangkan waktu 15 menit. Itu kerugian. Tapi ya bagaimana lagi, kita butuh data dia. Maka dari itu kita minimalkan, oh jangan sampai pengambilan data ini lebih dari 15 menit. Misalkan kita bisa dengan mengefektifkan kalimat-kalimat kita dalam kuesioner online. Kayak gitu. Atau kalau kita tahu kuesioner kita panjang, ya bagaimana kita desain alat ukur kita itu agar ada versi yang lebih simple, agar bisa lebih cepat, semacam itu. Nah, bentuk-bentuk kerugian itu bisa kerugian fisik yang terjadi pada tubuh partisipan atau kerugian psikologis yang terjadi pada kondisi kejiwaan. Contohnya kerugian fisik itu seperti kelelahan. Contohnya ini banyak terjadi misalnya di penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu kan melibatkan perlakuan pada subjek. Jadi subjek itu kita ajak melakukan apa, atau kita berikan pelatihan apa yang di situ mereka harus mengerjakan sesuatu. Atau misalnya melibatkan tes psikologi, misalkan tes yang itu mengkaitkan IQ dengan apa, maka kita harus mengukur tingkat IQ, kita harus mentes subjek IQ-nya menggunakan alat ukur yang itu panjang, waktunya bisa 2 jam. Nah, bisa jadi partisipan itu akan kelelahan. Nah, itu contohnya kerugian fisik. Kok kayak gitu bagaimana? Ya, kalau kita tahu ada potensi kelelahan, ya kita sebagai partisipan, sebagai peneliti ya harus siap-siap. Misalnya menyediakan minum, menyediakan snack, makanan, dan seterusnya. Untuk meminimalkan kerugian. Atau misalnya eksperimen itu misalkan melibatkan olahraga. Jadi misalkan pengen tahu pengaruh relaksasi pada ketahanan fisik saat lomba lari, kayak gitu. Kemudian responden kita kan harus kita ukur kecepatan larinya. Mereka harus berlari. Nah, mereka kan pasti capek itu. Kita sediakan untuk memiliki risiko minum, makan, kemudian tempat beristirahat yang nyaman. Nah, itu contoh cara meminimalkan risiko fisik. Macam-macam kerugian fisik itu mungkin nanti kalian akan tahu lebih banyak seiring dengan kalian membaca riset-riset psikologi. Kemudian ada juga kerugian psikologis, seperti distress emosional. Distress emosional itu emosi yang tidak menyenangkan yang dialami subjek selama mereka terlibat dalam riset. Misalnya tadi saya contohkan dari membaca respon kalian, ya ada yang berhenti di tengah jalan karena kecewa, kok yang harus saya isi banyak. Itu distress emosional. Atau di tengah jalan kehilangan motivasi, bosan. Udah nggak menarik lagi nih, cuma gini doang. Itu distress emosional. Atau memang ada riset-riset tertentu yang itu memang resikonya itu memunculkan perasaan cemas. Misalnya
pengaruh pelatihan apa pada keterampilan menyanyi. Misalnya, ada mungkin di antara partisipan kalian yang orangnya itu pemalu, maka ketika harus menunjukkan kemampuan menyanyinya setelah diberikan pelatihan, mereka cemas. Aku takut disuruh nyanyi, takut gimana, kayak gitu. Nah, takut yang mereka rasakan itu contoh distress emosional, itu juga kerugian psikologis. Nah, kalau kayak gitu harus bagaimana? Ya harus itu diminimalkan. Jadi misalnya memberikan jaminan bahwa penelitian ini biasa saja kok, tidak untuk menjudge kamu, bukan untuk menilai kamu itu buruk atau baik, ini biasa saja kok. Jadi kita perlu memberikan apa ya, assurance, maksudnya di diayemkan hatinya. Ini riset ini kamu cukup perlu menjadi diri kamu yang sebenarnya kok, tidak perlu mengkhawatirkan penilaian orang. Itu contohnya meminimalkan kerugian psikologis. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa banyak kerugian yang dapat dimaklumi? Riset kan tidak mungkin tanpa risiko. Pasti ada risiko, tugas kita adalah meminimalkan. Tapi kalaupun meminimalkan, berapa banyak yang dapat dimaklumi, yang dapat diterima? Nah, untuk bisa menilai ini, diperlukan yang namanya cost benefit analysis. Analisis kerugian dan keuntungan. Jadi riset kita ini, kalau dilakukan, lebih banyak kerugian atau keuntungannya. Riset kita bisa dilanjutkan ketika manfaatnya melebihi kerugian. Tentu saja dengan argumen yang tepat. Contohnya misalkan gini, kalau subjek cost analysis ini multidimensi ya, maksudnya tidak hanya terkait yang dialami oleh responden, tapi juga bagi dunia ilmu pengetahuan. Misalnya dalam penelitian kita akan sedikit merugikan subjek. Maksudnya ya mereka akan kelelahan 15 menit mengisi, harus duduk, meluangkan waktu, harus berpikir, membaca, capek, bosan. Tapi benefitnya apa? Dengan penelitian ini kita akan mendapatkan data tentang fenomena ini yang itu akan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, akan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Nah, itu gambaran bagaimana benefitnya itu lebih besar dari cost. Tapi misalnya kalau penelitian kita ini hanya untuk senang-senangnya kita sebagai peneliti, ya aku tertarik dengan isu bencana kok, kayak gitu misalnya. Jadi subjekku nanti akan aku tunjukkan gambar-gambar korban bencana, dan kemudian aku akan ukur tingkat kecemasannya. Nah, itu kira-kira cost sama benefitnya besar mana? Bisa jadi besar cost-nya. Subjek nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditunjukkan gambar yang itu mengerikan tentang bencana. Dan kemudian tujuan penelitiannya itu cuma untuk kesenangan pribadi penelitinya, karena aku misalkan pencinta alam, atau aku sukarelawan bencana alam, jadi aku tertarik pada isu ini. Tapi kemudian si peneliti tidak bisa memberikan argumen. Jadi risetnya ini hanya untuk senang-senangnya dirinya aja, karena dia senang di bidang itu, tapi tidak bisa mengkaitkan dengan dunia ilmu pengetahuan. Ini nanti manfaatnya bagaimana? Nah, resikonya jadi lebih besar. Apalagi ketika tidak ada upaya untuk meminimalkan, tidak ada informed consent atau tidak ada upaya untuk meminimalkan resiko. Nah, itu bisa penelitian kalian disuruh dihentikan kalau kayak gitu kejadiannya. Maka misalnya, kenapa dalam persiapan riset, kalian diminta untuk melakukan tinjauan teori, kemudian untuk mengaitkan apa sih pentingnya riset kalian ini bagi dunia ilmu pengetahuan. Nah, itu agar kalian bisa menakar manfaat riset kalian. Agar bisa melakukan cost-benefit analysis. Agar kalian punya argumen untuk mengatakan benefitnya itu lebih besar daripada kerugiannya. Jadi pentingnya kita melakukan tinjauan literatur sehingga kita tahu posisi riset kita di dunia ilmu pengetahuan itu akan menjawab permasalahan yang apa sih. Nah, itu penting secara tidak langsung untuk cost benefit analysis. Jadi nggak boleh kita tinggalkan itu. Jadi mungkin ya kalian bingung ya, mungkin pernah ya merasa ngapain sih aku harus melakukan tinjauan literatur, ngapain sih di bagian latar belakang itu aku harus membahas konteks, harus membahas fenomena, kenapa nggak to the point aja? Kenapa aku nggak bisa langsung ada pengaruh ini pada ini? Kenapa harus menulis panjang lebar
tentang fenomena, tentang data, tentang teori, harus tahu modelnya, mau mencari dampak atau mencari faktor penyebab. Ngapain aku harus susah-susah begitu? Nah, itu secara tidak langsung adalah agar kalian bisa membangun argumen untuk melakukan cost-benefit analysis. Ini yang kedua, prinsip protection from harm. Yang kedua, terkait pengelabuan, deception. Jadi dalam riset itu bisa jadi kita melakukan deception sebagai salah satu strategi riset. Jadi kita sengaja menyembunyikan fakta-fakta tertentu dari subjek. Pada umumnya, pengelabuan itu dilarang, tapi dapat diterima hanya pada kondisi tertentu. Pertama, jika setelah melakukan cost-benefit analysis, benefitnya itu lebih besar dari cost-nya. Dan sebetulnya ketika dilakukan pengelabuan, partisipan tidak benar-benar dirugikan. Contohnya misalnya gini, yang tadi saya contohkan terkait bagaimana kita menyampaikan tujuan penelitian. Itu kan sebetulnya contoh kita mengelabui. Sebetulnya tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui motivasi, misalkan mengetahui hubungan kesulitan belajar dengan prestasi. Kalau kita jujur begitu, menggunakan istilah-istilah teknis dalam berkomunikasi dengan partisipan, bisa jadi partisipan kita nggak mudeng. Ini apa tuh kesulitan belajar? Apa aku mau dikulik-kulik kayak gitu? Nah, misalkan kalau kita jujur begitu, partisipan bisa jadi mundur atau jadi apa ya, berpikiran buruk. Aku ini mau diapakan sebetulnya, kok penelitiannya kok mengerikan tentang hubungan keharmonisan keluarga dengan kebahagiaan. Jangan-jangan nanti aku disuruh menceritakan kondisi orang tuaku kayak gitu. Atau ketika mereka tahu penelitian mereka itu tentang sesuatu yang sensitif, misalnya apa ya, kenakalan remaja. Nanti di dalamnya mungkin ada mereka disuruh menceritakan apakah pernah merokok atau apa. Dan ketika kita betul-betul jujur, itu akan membuat partisipan menjawabnya itu untuk menimbulkan impresi positif. Oh, biar aku dipandang anak baik deh, aku jawabnya yang sesuai dengan apa ya, yang bagus-bagus aja deh. Kalau kita terlalu jujur ada resiko begitu, lebih baik kita menyembunyikan kenyataan dan menggantinya dengan yang lebih diterima. Misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku remaja selama pandemi. Tapi sebetulnya kita mau penelitian tentang misalkan frekuensi menggunakan internet dan pornografi. Misalkan itu kan isu sensitif. Banyak orang tidak mau jujur terkait pornografi kayak gitu kan. Nah, kalau kita dari awal apa ya, terang-terangan tentang itu, bisa jadi banyak orang yang mundur. Oh, nggak mau nih, datanya ini terlalu sensitif, aku nggak mau terlibat. Maka dari itu kita menyembunyikan kenyataan. Nah, deception itu juga penting, mungkin perlu dilakukan jika itu bagian penting dari penelitian, dari proses penelitian. Jadi dia, dan kalau itu tidak dilakukan, kita sulit mendapatkan hasil penelitian. Contoh yang menarik ini adalah riset konformitas dari Ash. Ini kalau kalian belajar psikologi sosial, ada konsep yang namanya konformitas sosial. Bagaimana perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh perilaku orang lain di sekitarnya. Jadi mereka manut dengan melihat perilaku orang lain. Risetnya ini menarik karena subjek itu dia sendirian disuruh di dalam suatu ruangan bersama orang-orang lain. Orang-orang lainnya itu disebut sebagai sesama partisipan. Tapi sebetulnya mereka adalah kaki tangan peneliti yang disuruh, yang mereka sudah didesain. Nanti kalau pertanyaan ini jawabannya kalian ini ya, tapi bagi subjek dia itu taunya orang-orang di sekitarnya itu adalah sesama subjek seperti dirinya, tapi ternyata itu ada kaki tangan peneliti. Nah, itu untuk mendapatkan jawaban yang natural dari subjek. Apakah konformitas itu betul-betul terjadi atau tidak? Ini coba kalian cari di internet, riset konformitas ini menarik sekali. Jadi bagaimana orang itu bisa berpendapat tidak masuk akal hanya dari melihat orang lain melakukan hal itu, bisa melakukan hal yang itu bertentangan dengan rasionalitasnya, dengan pemikirannya sendiri, hanya karena orang lain melakukan itu. Nah, itu contoh deception, bagian penting dari
Ini contoh pengelabuan. Yang keempat adalah free from coercion. Jadi coercion itu paksaan atau tekanan dari orang lain. Jadi orang yang dipaksa itu mereka terpaksa melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan dirinya. Sebetulnya mereka nggak mau, tapi karena ada ancaman, ada tekanan, mereka akhirnya terpaksa mau. Nah, ini tidak boleh dilakukan dalam penelitian. Jadi subjek itu memang harus betul-betul sukarela. Bentuk paksaan itu macam-macam, misalnya dalam bentuk ancaman. Misalnya mengancam dengan power atau kedudukan. Contohnya misalkan saya riset, saya dosen, kalian mahasiswa. Saya mengambil data ke kalian. Kemudian kalau kalian nggak mengisi kuesioner ini, nanti nilai mata kuliah saya nggak keluar loh. Itu contoh ancaman, itu tidak boleh kayak gitu. Kemudian atau memberikan konsekuensi tertentu jika tidak mau berpartisipasi. Atau contohnya misalkan saya riset kepada kalian, kalau kalian tidak berpartisipasi nanti nilainya saya korting 50% loh. Nah, jadi maksudnya memberikan konsekuensi negatif. Itu tidak boleh. Kemudian bentuk paksaan itu ada yang lebih halus, misalnya keputusan terlibat itu dibuat oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan bagi dirinya sendiri. Misalnya anak-anak atau orang dengan gangguan mental, yang mereka itu nggak paham apa itu informed consent. Jadi ketika berpartisipasi ya mereka karena masih kecil, nggak tahu ini apa ya mereka ya aja kayak gitu. Nah itu sebetulnya juga paksaan. Maka kalau kita melibatkan subjek anak-anak atau orang dengan kondisi yang itu membuat mereka tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, kita harus meminta persetujuan itu pada orang tua atau walinya. Kayak gitu. Jadi untuk anak-anak begitu. Atau dengan orang sakit, misalkan kita mau mengetahui pengaruh Al-Quran terhadap tekanan darah penderita orang-orang di ICU misalnya. Orang di ICU kan udah nggak sadar, udah nggak bisa lagi mengambil keputusan. Kayak gitu gimana caranya? Ya kita nggak bisa ujuk-ujuk memutar Al-Quran dan kemudian nyuruh dia mendengarkan, mereka nggak bisa mengambil keputusan. Yang harus memberikan keputusan ya adalah misalkan keluarganya. Jadi kita harus berkomunikasi ke keluarga satu persatu. Itu contohnya free from coercion. Jadi memang harus betul-betul sukarela. Yang kelima adalah debriefing. Ini merupakan sesi follow up yang dilakukan setelah studi selesai dilakukan, setelah pengambilan data selesai. Jadi ketika studi sudah selesai, peneliti memberikan kesempatan bagi partisipan untuk mengajukan pertanyaan terkait apa yang dialaminya selama partisipan. Nah, di sesi ini juga peneliti mengungkap semua deception selama penelitian berlangsung dan apa alasannya. Jadi ini kaitannya dengan yang ini. Di awal, kita mungkin mengelabui. Tapi setelah data sudah diambil, di akhir, itu harus kita buka. Kita berikan kesempatan subjek untuk bertanya, tadi itu aku ngapain toh kok disuruh begini? Oh, itu maksudnya begini. Atau ketika subjek tidak bertanya, kita yang menyampaikan tadi itu sebetulnya ada pengelabuan, kamu begini agar begini kayak gitu. Itu harus diungkap, dibuka di belakang. Ini kenapa? Ini agar kondisi awal partisipan sebelum dia masuk ke penelitian dan setelah penelitian itu sama. Jadi kalau awalnya dia baik-baik saja, kemudian selama penelitian itu dia bingung, dia takut, dia cemas, nah setelah penelitiannya dia harus biasa-biasa lagi. Kayak gitu. Nah, jadi peneliti harus berusaha mengembalikan kondisi partisipan sama sebelumnya. Jika selama penelitian ada kecemasan, ya peneliti harus melakukan apa yang membuat kecemasan itu mereda gitu. Itu namanya debriefing, follow up setelah pengambilan data selesai. Yang keenam, yang terpenting lainnya adalah confidentiality dan anonymity, kerahasiaan dan anonimitas. Jadi adalah hak partisipan untuk dirahasiakan datanya dan dianonimkan identitasnya. Jadi peneliti tidak tahu partisipan itu yang sebenarnya. Jadi kita tuh nggak perlu punya data, nama, alamat, informasi pribadinya. Karena yang kita butuhkan adalah respon dia terhadap skala kita. Misalnya kita tahu siapa namanya, maka nama itu kita hapus. Jadi kita nggak tahu dia ini sebenarnya yang mana.
Jadi kita perlu menjaga privasi dan menjamin bahwa datanya itu akan disimpan di tempat yang aman, tidak akan dipublikasikan ke umum, tidak akan dijual, dan tidak dapat diakses oleh orang lain selain peneliti. Nah, itu sekian untuk materi hari ini. Kita ke WhatsApp group untuk tanya jawab dan berbagi insight. Saya akhiri materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.